Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Imawati Eka Putri. Saya adalah dosen di Prodi Gizi UHAMKA. Saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pusat Kajian Halal UHAMKA. Assalamualaikum Halal Friends. Halo, salam kenal. Saya Imas, saya adalah dosen di program studi gizi UHAMKA. Saat ini juga saya aktif sebagai staf di Divisi Penelitian di Pusat Kajian Halal UHAMKA. Halal Friends, kami di sini akan menceritakan sedikit tentang pangan halal, gizi seimbang, dan juga kosmetik halal. Sebelumnya, Halal Friends tahu nggak sih apa bedanya antara halal dan juga haram? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan haram adalah kebalikannya, sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Ada satu lagi istilah yang perlu Halal Friends ketahui, yaitu syubhat. Syubhat adalah segala sesuatu yang belum diketahui hukumnya, apakah dia halal atau haram. Untuk halal, konsepnya ini mengacu pada semua aspek kehidupan, mulai dari kegiatan jual beli, perdagangan, kemudian pariwisata, jasa, dan juga penyediaan pangan. Nah, untuk penyediaan pangan, Halal Friends ini perlu ketahui apakah pangan yang Halal Friends konsumsi halal atau tidak. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah telah memerintahkan seluruh umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 ini, Allah telah memerintahkan seluruh umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Artinya yang halal dan thoyyib. Thoyyib ini mengacu pada makanan yang memiliki efek terhadap kesehatan. Higienitas yang tinggi, artinya makanan yang bersih, serta makanan yang enak. Apa saja sih makanan-makanan yang haram? Makanan yang haram ini juga sudah tertuang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Yang bunyinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang mengkonsumsinya dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3, Allah juga menyebutkan kembali bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, yang disembelih untuk berhala. Jadi berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah dan Surat Al-Maidah tersebut, kita bisa simpulkan bahwa bahan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi inilah bukan bahan-bahan yang disebutkan tadi. Jadi makanan yang kita konsumsi itu selain halal, haruslah yang enak, yang bergizi tinggi, dan juga memiliki higienitas yang baik. Bagaimana caranya teman-teman mengetahui pangan yang teman-teman makan atau teman-teman konsumsi ini baik dan juga halal? Kalau teman-teman beli makanan dalam bentuk kemasan, misalnya di supermarket atau di pasar, teman-teman bisa lihat logo halal pada kemasan tersebut. Seperti ini logonya. Jadi di logo halal tersebut ini sudah dipastikan bahan makanan dan juga ingredients yang ada pada produk tersebut sudah tersertifikasi halal dan memiliki bahan makanan yang juga sudah terjamin halalnya. Bagaimana kalau teman-teman mengkonsumsi makanan yang bentuknya utuh, bukan dalam bentuk kemasan? Jadi teman-teman juga harus pastikan bahwa tempat teman-teman makan, ya, baik itu di restoran atau di kantin, ini hanya menyediakan bahan-bahan yang halal saja, tidak tercampur dan tidak tercemar oleh bahan-bahan haram seperti babi, alkohol, dan lain sebagainya.
Halal Friends pernah mendengar kata gizi nggak sih? Pasti familiar ya. Gizi ternyata salah satunya berasal dari kata di dalam bahasa Arab yaitu goza, yang artinya makanan. Kata ini dapat Halal Friends temukan pada surat Al-Kahfi ayat 62 yang artinya sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Sesuai dengan firman Allah tersebut, maka jelaslah bahwa salah satu fungsi makanan adalah sebagai penghilang letih. Halo Friends, tahu nggak sih, kalau ternyata konsep ini sejalan dengan konsep yang kita pahami dalam sains dan gizi, yaitu triguna makanan. Maksudnya, makanan memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai sumber energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Masya Allah ya, Islam telah sedemikian rupa mengatur makanan yang kita asup supaya memenuhi prinsip halal dan thayyib. Nah, Halal Friends, kita sudah mengetahui ya syarat-syarat makanan halal itu seperti apa. Ilmu gizi menyempurnakan pemahaman halal tadi dengan konsep thayyib yang artinya baik. Baik untuk siapa? Tentu baik untuk tubuh kita. Nah, konsep thayyib ini di dalam ilmu gizi sejalan dengan konsep gizi seimbang. Kita juga harus bisa mengaplikasikan pemilihan makanan yang halal dan thayyib tadi ketika kita jajan di sekolah. Untuk memastikannya, ada beberapa upaya hal yang bisa Halal Friends lakukan nih. Pertama, untuk makanan kemasan. Periksa label makanannya. Jangan hanya label kadaluarsanya ya. Pastikan logo halalnya resmi seperti ini. Kemudian, cek label informasi nilai gizinya. Apa saja yang perlu kita lihat di label informasi gizi? Pertama, takaran saji. Informasi ini penting untuk mengingatkan kita bahwa jumlah zat gizi di dalam label informasi nilai gizi tersebut adalah jumlah zat gizi per takaran saji, bukan jumlah per kemasan. Kedua, energi total. Ini untuk menyesuaikan asupan energi agar pas nih dengan kebutuhan kita, sehingga prinsip keseimbangan energi yang kita pelajari di awal tadi bisa terpenuhi. Ketiga, GGL, singkatan dari gula, garam, lemak. Ini penting Halal Friends, karena asupan GGL yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit tidak menular. Contohnya diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit paru kronik. Nah, kalau garam di dalam label informasi nilai gizi, kita bisa melihat dari kandungan natriumnya. Lalu berapa asupan maksimal gula, garam, dan lemak yang diperbolehkan? Untuk gula, maksimal 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram per hari. Kemudian garam, maksimal 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram, atau kalau natrium seperti yang di label kemasan terteraknya, maka setara dengan 2000 mg natrium per hari. Kemudian kalau lemak, maksimal 5 sendok makan atau setara dengan 67 gram. Untuk pemilik usaha di kantin, semua menu juga harus halal. Dan jika ingin memproses sertifikasi halal, lebih bagus lagi. Halal Friends bisa mendaftar di sini, kemudian mengikuti prosesnya. Seluruh bahan yang digunakan dalam proses pemasakan harus halal. Seluruh menu termasuk menu titipan juga harus halal. Jadi kalau ada pedagang yang menitipkan menu di kantin kita juga harus memastikan menu itu halal. Dapur untuk memasak, meja untuk penyajian, dan meja untuk makan juga harus dipastikan bebas dari najis. Kemudian nama menu tidak boleh mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, hotdog, hamburger, atau seblak setan misalnya. Nah, kita pindah yuk ke topik selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang kosmetik halal. Jadi, kita cerita dulu ya, apa definisi dari kosmetik. Kosmetik adalah golongan bukan obat yang dapat digunakan dengan cara dituangkan, dipercikan, digosokkan ke bagian tubuh manusia dengan fungsi membersihkan dan juga memelihara serta menambah daya tarik tanpa mengubah bentuk dan juga rupa. Berdasarkan definisi ini, kosmetik bisa kita ketemui di kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam penggunaan sabun, shampoo,
pasta gigi, dan juga produk-produk skincare yang biasa teman-teman gunakan di rumah. Nah, kosmetik yang mengandung bahan haram, misalnya mengandung bagian-bagian dari babi, ini sudah dipastikan dia haram. Apa aja sih bagian babi yang biasa ada pada kosmetik? Misalnya, bagian bulu dari babi. Bulu babi ini biasa dijadikan sebagai produk sikat gigi, kemudian kuas make up. Jadi kita perlu hati-hati nih sekarang. Kemudian ada juga bagian kulit. Nah, kulit babi ini biasanya diambil kolagennya untuk dijadikan sebagai anti-aging atau sebagai pelembab. Kemudian ada bagian tulang babi. Tulang babi ini biasanya yang diambil adalah gelatinnya. Fungsinya gelatin adalah sebagai coating atau sebagai pelapis. Kemudian ada lemak babi yang biasa dijadikan sebagai humektan. Ada juga titik kritis untuk kosmetik. Titik kritis untuk kosmetik misalnya penggunaan kolagen pada kosmetik. Jika kosmetik ini mengandung bahan kolagen, perlu ditelusuri. Kolagen ini berasal dari hewan apa? Apakah dari hewan yang halal, misalnya sapi atau kambing, ataukah berasal dari hewan haram, misalnya babi? Kolagen ini fungsinya apa sih pada kosmetik? Jadi kolagen ini merupakan protein jaringan ikat kulit hewan yang memberikan efek sebagai anti-aging sehingga mencegah keriput dan menjaga kekenyalan kulit. Biasanya kolagen ini banyak dimasukkan ke dalam kosmetik seperti krim, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada gliserin. Gliserin ini adalah produk turunan lemak berasal dari produk samping pembuatan sabun. Biasanya gliserin ini memberikan efek untuk kehalusan kulit dan juga kelembaban kulit. Gliserin karena dia produk turunan lemak, maka bisa juga berasal dari hewan-hewan seperti sapi, kambing, unta, bisa juga dari babi. Gliserin ini juga bisa berasal dari produk nabati, misalnya dari minyak kelapa. Kemudian ada juga vitamin. Nah, vitamin ini biasanya juga ditambahkan ke dalam produk lotion. Gunanya adalah untuk menutrisi kulit. Tapi perlu halal friends ingat bahwa vitamin ini tidak stabil, sehingga perlu adanya pelapis untuk menstabilkan. Pelapis vitamin atau coating agent ini biasanya berasal dari gelatin. Maka perlu kita telusuri juga gelatin yang digunakan ini dari produk hewani yang halal atau produk hewani yang haram. Untuk memudahkan teman-teman mencari dan juga menggunakan produk kosmetik halal, teman-teman bisa cek pada web berikut untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar produk-produk halal, baik itu produk pangan maupun produk kosmetik. Untuk mencari tahu titik kritis tentang produk halal dan juga bahan-bahan positif list, teman-teman juga bisa cek di web berikut. Soal nomor 1. Manakah pangan halal yang bergizi seimbang? Gambar A atau gambar B. Jawaban yang benar adalah gambar A. Karena gambar A merupakan pangan halal gizi seimbang yang terdiri dari asupan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah. Sedangkan gambar B merupakan pangan non-halal atau haram tidak berlabel halal menurut MUI dan tidak sesuai pedoman gizi seimbang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah kosmetik halal? Gambar A atau gambar B. Jawabannya adalah gambar B, karena merupakan kosmetik yang sudah berlabel halal, memiliki nomor unik registrasi halal dan mendapat izin Badan POM. Halo friends, itu tadi pembicaraan kita seputar pangan halal,
gizi seimbang, dan juga kosmetik halal. Semoga bermanfaat untuk halal friends semua. Salam halal!